Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pergunakan waktu yang ada ini untuk kita boleh berdekat kepada Tuhan. Walaupun kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja, biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Biarlah pujian yang kita naikkan boleh menjadi pujian yang manis didengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan keagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Bapak Ibu yang terkasih, apapun kondisi kita saat ini, di tengah situasi yang sulit ini, biarlah tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jika sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah izinkan Tuhan memeriksa kedalaman hati kita yang paling dalam. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Di tengah situasi yang sulit ini, apakah kita masih mencintai Tuhan, Bapak Ibu? Itu semua boleh menjadi pertanyaan buat setiap kita. Selidiki aku ya Tuhan pada pagi hari ini.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Andi Setiawan Go. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Kita patut mengucap syukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Meski masih dilakukan di rumah kita masing-masing, tapi sungguh sukacita Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita memasuki bulan Juni tahun 2020, di mana Tuhan sudah pimpin kita, peliharakan kehidupan kita hingga saat ini. Kita boleh terus setia untuk datang beribadah kepada Tuhan, karena berkat-berkat yang dicurahkannya bagi kita. Sepanjang bulan Juni ini, kita akan belajar sebuah tema yaitu otoritas dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana firman Tuhan menjadi otoritas yang tertinggi dalam kehidupan orang Kristen. Dan Tuhan Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan Juni 2020. Meski kami lalui di dalam masa-masa yang sulit, kami boleh melihat kasih setia Yesus Kristus nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kesehatan, kesegaran, bahkan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami menempatkan firman Tuhan menjadi otoritas dalam kehidupan kami, yang mengatur hidup kami. Bahkan Yesus Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus tolong kami, berikan pengertian kepada kami, dan melakukan firman Tuhan ini dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal ke-8 ayat ke-29. Kitab Roma
pasal yang ke-8 ayat ke-29. Dan tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu komitmen kemuridan. Komitmen kemuridan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Roma 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam buku 101 kisah yang bermakna dari negeri Cina, diceritakan di sana ada seorang pemuda bernama Tang Yin. Dia suka melukis dan lama-kelamaan lukisannya ini menjadi indah. Sehingga warga desanya memuji lukisannya yang indah ini. Bahkan warga desa sekitar ketika mendengar lukisannya Tang Yin ini begitu indah, dia mengundang pemuda ini untuk melukis di desanya. Mereka membayar dengan uang. Lama-kelamaan ketika banyak orang memuji keindahan lukisannya, Tang Yin ini menjadi sombong. Dia hanya melayani orang-orang yang punya uang yang banyak untuk melukis. Bagi mereka yang tidak punya uang, dia tidak mau melukis. Sang ibu tahu bahwa Tang Yin anaknya menjadi seorang yang sombong. Maka sang ibu berniat untuk memberi pelajaran bagi sang anak agar tidak sombong dan tahu bahwa lukisannya belum dapat dikatakan lukisan yang sangat bagus. Ya, karena yang memuji adalah warga desa yang tidak tahu tentang karya seni lukis. Maka Tang Yin ini dikirim ke kota dan berguru kepada seorang yang bernama So Chen. So Chen ini kemudian menerima Tang Yin untuk belajar di rumahnya. Belajar tentang teknik melukis, belajar tentang seni melukis. Hari demi hari dilalui oleh Tang Yin ini. Dia mempelajari, mengingat teknik-teknik dan ilmu-ilmu melukis dari gurunya. Setelah 1 tahun, Tang Yin kemudian menaruh lukisan sang guru di samping lukisan terbaiknya. Dia melihat, ternyata lukisanku tambah bagus. Lukisanku tidak kalah dengan guruku sekarang ini. Aku sudah hebat, aku sudah sejajar, aku sudah setara dengan guruku. Lukisanku begitu indah dan tidak kalah dengan guruku. Tang Yin kembali menjadi sombong. Sang guru So Chen tahu. Maka satu hari sang guru mengajak Tang Yin ini makan bersama di sebuah ruangan yang khusus. Ruangan di mana keempat sisinya hanya ada pintu. Tidak ada jendela, semuanya adalah pintu. Setelah selesai makan dan bercakap-cakap, Tang Yin ingin segera pulang ke kamarnya. Segera dia berjalan untuk membuka pintu, tetapi tidak berhasil. Dia menabrak tembok. Maka kemudian Tang Yin itu berlari ke sisi yang lain untuk membuka pintu. Dan lagi-lagi dia membentur pintu itu dan terjatuh. Tidak mau menyerah, Tang Yin segera berdiri, dia kemudian berlari menuju sisi yang lain untuk membuka pintu. Dan ia terjatuh, menabrak pintu itu. Tang Yin terheran-heran dan bertanya kepada gurunya, mengapa semua pintu terkunci? Sehingga aku tidak dapat keluar dari tempat ini. Tetapi sang guru menjawab, pintu tidak saya kunci. Coba perhatikan baik-baik pintu-pintu itu. Tang Yin kemudian mengamat-ngamati pintu-pintu yang ada di sekeliling ruangan itu. Ia pun mengerti bahwa sebenarnya pintu yang dia buka bukanlah pintu sebenarnya. Itu hanyalah lukisan pintu yang dibuat oleh gurunya. Sedemikian sempurnanya sehingga menyerupai pintu
pintu yang sebenarnya. Sehingga Tang Yin beberapa kali dia salah membuka pintu. Sejak saat itu Tang Yin terus mau belajar untuk menjadi lebih baik, lebih indah lagi dalam melukis. Tang Yin menjadi murid yang terus mau memperbaiki dirinya untuk dapat melukis makin hari makin sempurna, makin hari makin baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk mengajarkan kebenaran dan mengubahkan murid-murid Kristus memiliki karakter yang serupa dengan Yesus Kristus di sepanjang kehidupan mereka. Yesus Kristus mau setiap pengikutnya, muridnya menjadi sempurna. Seperti yang Yesus katakan, sempurnalah kamu seperti Bapakku adalah sempurna. Paulus kepada jemaat di kota Roma, dia menegaskan kembali bahwa setiap murid Kristus, setiap orang-orang yang diselamatkan, Allah rindu mereka menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29 mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Istilah Yunani bagi murid di dalam perjanjian baru adalah matetes. Artinya tidak hanya seorang pelajar, tetapi seorang murid adalah seorang pengikut, orang-orang yang sepenuhnya dia akan mendengar, mentaati apa yang diajarkan, diucapkan oleh sang guru. Dan dia akan kemudian menjadikan gurunya ini teladan dalam kehidupannya. Mengikuti perilaku gurunya, mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya setiap hari. Perhatikan, ketika Tuhan Yesus memanggil para murid, dia mengatakan kepada para muridnya ketika diundang dan mereka harus memilih apakah mengikut dia atau tetap. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Ya, Yesus mengundang para murid dan mengatakan, ikutlah aku untuk menjadi muridku. Di dalam Lukas 14 ayat ke-33, Yesus berkata demikian. Demikianlah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Di bagian lain, Matius 16 ayat 24, Yesus berkata kepada para muridnya demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kita melihat bahwa Yesus Kristus menuntut para muridnya memiliki komitmen yang kuat. Komitmen yang teguh. Karena murid pada zaman Tuhan Yesus bukanlah seorang yang kemudian datang ke kelas selama beberapa jam, mendengar guru berbicara lalu pulang. Tidak demikian. Tapi murid pada zaman Tuhan Yesus adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dimilikinya. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, dan kemudian pergi mengikuti sang guru kemana dia melangkah. Setiap hari murid akan mendengar apa yang diajarkan oleh gurunya. Setiap hari murid akan melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Setiap hari murid harus menuruti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Setiap hari murid hidup bersama dengan gurunya. Pagi, siang, sore hingga malam. Mereka selalu bersama-sama. Sehingga melaluinya para murid belajar untuk meneladani, menirukan kehidupan dari sang guru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut Alkitab, seorang Kristen adalah seorang murid Kristus.
seorang yang telah menempatkan imannya di dalam Yesus Kristus. Dan seorang Kristen tentu sudah dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang kemudian memimpin kehidupan orang-orang Kristen untuk diperbarui setiap hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Paulus memberikan gambaran tentang kehidupan seorang murid di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Demikian Paulus mengatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kita melihat Paulus yang dahulu adalah penganiaya jemaat, tapi perjumpaannya dengan Yesus Kristus, pertobatannya dan kehidupannya berubah menjadi seorang rasul yang giat untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Meski mengalami penderitaan, mengalami aniaya, dipenjara, bahkan akan dibunuh, Paulus tetap maju memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena inilah perintah Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Salah satu murid Yesus yang diubahkan dari murid yang meninggalkan Yesus menjadi murid yang setia dengan berani memberitakan Injil, yaitu Rasul Petrus. Ya, Petrus adalah murid yang membantah Yesus ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Petrus menyangkali Yesus sebagai gurunya sebanyak 3 kali. Petrus pergi meninggalkan pelayanannya. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus dan Roh Kudus yang dicurahkan bagi Kristus mengubahkan itu semua. Petrus menjadi murid yang setia. Dia berani memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Bahkan di bawah ancaman orang Yahudi, di bawah ancaman pemerintah Romawi, bahkan di pengadilan sekalipun, Petrus beritakan tentang Injil Yesus. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Petrus membangkitkan orang yang mati. Petrus mengajar dan menggembalakan jemaat Tuhan dengan setia. Dalam tradisi gereja mula-mula dicatat, ketika Kaisar Nero berencana membunuh, menghukum mati Petrus, ketika para murid mendengar, mereka kemudian memohon kepada Petrus untuk melarikan diri, meninggalkan kota Roma. Maka segera Petrus dia pergi melarikan diri, meninggalkan kota Roma. Tetapi ketika dia sampai di pintu gerbang kota Roma, ia melihat Yesus Kristus berjalan ke arahnya. Dia melihat guru yang agung berjalan menuju dirinya. Petrus tersungkur, bertelut dan berkata, "Tuhan, Engkau akan pergi kemana? Guru, Engkau akan pergi kemana?" Dan Yesus menjawab, "Saya datang untuk disalibkan lagi." Perjumpaan ini menyadarkan Petrus, ini waktunya menderita bagi Tuhan. Ini waktunya mati bagi Yesus Kristus dan memuliakan Allah. Petrus selalu kembali ke kota Roma. Maka tidak lama kemudian dia ditangkap, dipenjara, dan kemudian dibawa ke tempat
hukuman mati. Di sana Petrus meminta agar ia disalibkan dengan posisi terbalik. Karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Yesus Kristus, gurunya. Dia meneladani Yesus Kristus sampai akhir hidupnya untuk berjuang menjadi seperti sang guru. Hans Deng, seorang tokoh Anabaptis Mennonite, mempunyai pemahaman bahwa air tidak dapat menyucikan dosa kita semua. Hans Deng mengatakan hanya firman Tuhan saja yang berkuasa menyucikan hati manusia dari dosa. Hans Deng banyak memberikan pengajaran kepada orang Kristen tentang kasih sebagai kebajikan yang utama dalam kehidupan orang-orang percaya. Allah adalah kasih, dan ia telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus menjadi penebusan umat manusia yang berdosa. Yesuslah yang menjadi teladan utama dalam kehidupan orang-orang percaya. Salah satu ucapan Hans Deng yang sangat diingat oleh komunitas Mennonite adalah komitmen gemuritan, yang berbunyi, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Ya, menjadi murid Kristus perlu komitmen yang kuat. Ada satu perubahan hidup yang dialami oleh setiap orang-orang percaya. Seorang wanita Rusia bernama Valeria Lukianova. Dia menjadi terkenal. Dia menjadi bahan perbincangan oleh banyak orang karena perubahan penampilan wajah dan tubuhnya yang semakin mirip dengan boneka Barbie. Ya, ia terobsesi menjadi seorang atau menyerupai boneka Barbie. Maka Valeria ini dengan berbagai macam usaha berusaha menjadi mirip dengan boneka Barbie. Dia mengubah bentuk matanya lebih besar dan berwarna biru. Dia mengubah warna rambutnya menjadi pirang. Bahkan mengubah penampilan tubuhnya sehingga pinggangnya menjadi ramping dan kecil seperti boneka Barbie. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus sudah menegaskan bagi kita semua, setiap murid Kristus dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia. Tentu bukan penampilan luar. Tentu yang dimaksud bukan penampilan fisik kita yang menyerupai Yesus. Tetapi yang dimaksud adalah setiap kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, mengalami satu perubahan hidup. Dimulai dari pertobatan, kita mengakui dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa kita, dan taat mendengar melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan kemudian dilanjutkan dengan perubahan pola pikir, perubahan karakter, perubahan perilaku. Mari kita lihat, apakah saya, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah mengalami perubahan hidup ketika mengikut Tuhan Yesus. Apakah kita sudah lebih sabar? Apakah kita sudah lebih mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Bahkan yang sulit untuk dikasihi. Apakah kita sudah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita? Apakah kita didapati orang bisa melihat, oh sungguh Yesus hidup di dalam dirimu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita. Kita adalah murid Kristus yang harus mengalami perubahan hidup. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan kembali
Setiap kami orang-orang percaya adalah murid-murid Kristus yang dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Guru kami. Kami semua adalah murid Kristus, pengikut Kristus yang meneladani, yang menjadikan perilaku kami, tindakan kami, perbuatan kami, dan tutur kata kami sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Ampuni kami jikalau kami gagal untuk meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami rindu setiap hari ada perubahan yang makin baik dalam kehidupan kami, makin mempermuliakan nama Tuhan, makin serupa dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati untuk jemaat-Mu GKM Kenari di tempat ini, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, di dalam masa-masa yang sulit sekarang ini. Berikan kami iman yang memegang teguh janji Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam rupa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang membawa kami hidup dengan sembarang, sembrono yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berikan kami pemeliharaan-Mu bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan, sembuhkan kami. Berikan pemulihan, kekuatan, kesehatan, kesegaran tiap-tiap hari. Sehingga kami di tengah segala kelemahan tubuh kami tetap merasakan mengalami sukacita dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa bagi tahapan pemilihan majelis jemaat GKM Kenari periode 2020-2023. Tuhan yang akan menolong sehingga setiap tahapan demi tahapan dapat berjalan dengan baik, karena setiap kami jemaat-Mu boleh mengambil bagian di dalamnya. Tuhan tolong berikan hikmat kepada kami, dan Tuhan sendiri yang akan membuka jalan untuk memilih anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam majelis periode berikutnya. Berkati panitia, ada kebersamaan kesatuan dalam melakukan setiap tahapan ini, hingga saatnya nanti terbentuk kemajelisan yang baru. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, banyak usaha, banyak kebijakan yang sudah diambil di dalam usaha mengurangi penyebaran COVID-19. Tuhan tolong setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah, bahkan setiap elemen masyarakat di dalamnya, bahkan lembaga-lembaga yang turut mengambil bagian di dalamnya. Berikan kami kebersamaan kesatuan, sehingga bersama-sama kami boleh memiliki satu hidup yang taat tertib kepada kebijakan-kebijakan yang diambil. Kami hidup sedemikian rupa sehingga Tuhan peliharakan kami tetap sehat. Kami menjaga jarak, menghindari kerumunan orang banyak, dan pola hidup yang sehat. Tuhan tolong kami semua, bangsa dan negara kami ini, di tengah beberapa wilayah yang terus ada penyebaran yang begitu tinggi. Tuhan memberkati, ada pemulihan kesembuhan yang terjadi. Bagi beberapa daerah yang mulai landai, berkurang dalam penyebaran COVID, berikan kewaspadaan, berikan kehati-hatian, sehingga Tuhan terus berkati bangsa dan negara kami ini untuk terus dipulihkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu,
Pada bulan Juni ini selama 1 bulan kita akan ada 1 lagu tema yang akan kita pelajari bersama-sama 1 bulan ini, yaitu percaya bukan karena melihat. Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara bangkit berdiri. Sebagai komunitas Menonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan
dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita diingatkan kembali, kita semua adalah murid Kristus yang harus bertumbuh semakin hari, semakin serupa dengan Yesus Kristus di dalam karakter kita, dalam perilaku kita setiap hari. Persembahan yang sudah dikumpulkan oleh keluarga dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di dalam layar yang ada di depan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, atau dapat memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian diserahkan, dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang kebaktian. Diingatkan kembali bahwa hari ini, Minggu 7 Juni 2020 adalah hari terakhir di mana Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian akan menggunakan hak untuk memilih mereka yang menjadi Majelis Jemaat GKM Kenari periode 2020-2023. Jadi diingatkan kembali, hari ini adalah hari terakhir, gunakanlah hak suara untuk memilih dari Bapak, Ibu, saudara sekalian, baik itu melalui cetak yang dapat diambil formulirnya di sekretariat gereja, ataupun melalui online yang sudah ada di dalam grup WA Jemaat di sana, link yang dapat digunakan. Kiranya keterlibatan Bapak, Ibu, saudara sekalian membawa perkembangan bagi gereja kita. Yang kedua, diingatkan kembali bahwa sepanjang bulan Juni 2020, segala kegiatan pelayanan dan ibadah komisi kategorial pada hari Senin hingga Sabtu masih ditiadakan. Sedangkan untuk kebaktian Minggu akan diadakan secara online setiap hari Minggu pukul 7.30 di sepanjang bulan Juni 2020 ini. Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian minggu depan. Tuhan memberkati.